Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kita lanjutkan topik tentang siapakah iblis itu. Ini bagian yang keempat ya. Lalu Yoab nih berkata, oh iya ya, jadi Tuhan Yesus menjadi penggenap nubuatan Kejadian 3 ayat 15 itu ya Pak, sebagai keturunan manusia ya Pak. Saya jawab, iya bro, itu kan jelas ditulis bahwa keturunan manusia itu akan meremukkan kepala daripada ular, dan si ular meremukkan tumitnya, kan begitu ya. Baca aja itu nanti di Kejadian 3:15. Lalu Yoab berkata, jadi iblis telah diremukkan kepalanya atau dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui penyalipannya di Golgota ya Pak. Lalu kok di Kejadian 3:15 itu ditulis dan engkau akan meremukkan tumitnya itu loh Pak. Itu maksudnya bagaimana Pak? Saya jawab, ya maksudnya iblis meremukkan tumitnya Tuhan Yesus loh ya. Lalu Yoab berkata, nah jadi Tuhan Yesus meremukkan kepala si ular itu, sedangkan si ular itu meremukkan tumitnya Tuhan Yesus, gitu ya Pak? Saya jawab, iya bro, nah, itu kan sesuai dengan yang ditulis di Kejadian 3:15 itu. Nah, namun bro harus tahu bahwa itu kan hanya sebagai bahasa simbol aja ya. Maksudnya itu hanya sekedar bahasa simbol tuh gini ya. Coba waktu Tuhan Yesus mati disalib ya kan, mana ada ya Alkitab yang atau ayat yang menulis bahwa ular yang kepalanya itu diremukkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus gak salib, nggak ada kan? Nah itu maksud yang saya maksud itu. Jadi itu hanya sebagai simbol bahasa saja ya, diremukkan kepalanya, ternyata maksudnya adalah iblis dikalahkan gitu loh, paham ya? Saya jawab, iya gitu ya. Nah jadi ketika Tuhan Yesus mati disalib itu, si ular tua itu malah diremukkan kepalanya bro, artinya dikalahkan gitu loh bahasa lain. Sedangkan si ular tua itu meremukkan tumitnya Tuhan Yesus bro. Nah, itu juga bahasa simbol saja bro, karena waktu Tuhan Yesus disalib mana ada Alkitab yang menulis bahwa si ular itu meremukkan tumitnya Tuhan Yesus, ada nggak bro? Jawab, ya nggak ada Pak. Nah waktu itulah makanya itu disebut simbol ya, bahasa simbol saja ya. Nah waktu kisah penyalipan itulah si ular tua meremukkan tumitnya Tuhan Yesus bro. Lalu Yoab ini berkata, iya tahu Pak, artinya tumit Tuhan Yesus itu yang diremukkan oleh si ular tua itu maksudnya itu apakah tumit beneran itu Pak, disalib itu Pak? Ada ya, kalau arti secara hurufiah ya tumit itu kan adalah bagian anggota tubuhnya Tuhan Yesus bro. Nah padahal tubuhnya Tuhan Yesus itu secara rohani yang Alkitab tulis itu adalah jemaat atau orang percaya bro. Tubuhnya Tuhan Yesus itu maksudnya jemaat atau orang percaya. Mana buktinya? Nah ini saya kasih bukti, ada ayatnya di Efesus 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Allah ya. Jemaat yang adalah tubuhnya ya, langsung dah ditulis seperti ini kan. Saya ulang, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah jadi si ular tua itu memang meremukkan anggota tubuh Kristus, khususnya anggota bagian tumit atau orang percaya yang menjadi anggota tubuh Kristus di bagian kaki itu bro, gitu loh, paham nggak? Lalu Yoab berkata, oh jadi maksudnya tumit itu adalah orang percaya yang menjadi anggota tubuh sebagai tumit dalam tubuh Kristus ya Pak? Saya jawab, iya bro. Lalu Yoab berkata, nah lalu apa artinya tumit dalam anggota tubuh Kristus itu Pak? Saya jawab, ya tumit itu kan adalah bagian dari kaki ya bro ya, di bawah kan tumit itu kan tugasnya kaki itu kan apa? Ayo, tugasnya kaki kan untuk berjalan bro ya kan, untuk berjalan kemana-mana, bukan tangan yang berjalan ya kan. Nah, jadi tugasnya kaki itu kan adalah berjalan. Jadi memang
yang menjadi tumit dalam anggota tubuh Kristus, artinya orang yang sering memberitakan firman lah kemana-mana gitu ya, itu mengalami kehancuran waktu peristiwa setelah penyaliban Tuhan Yesus itu bro. Kan waktu penyaliban Tuhan Yesus kan setan dikeremukkan kepalanya. Nah setelah itu terjadi ya, di dalam sejarah sebelum bisa baca di Alkitab ya, mulai dari kisah para rasul dan seterusnya ya, lalu juga baca tentang buku-buku sejarah gereja. Nah nanti bro tahu di sana itu pasti banyak menulis bahwa pada zaman itu ya, setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, setelah itu terus Tuhan Yesus naik ke surga gitu kan ya. Nah itu kan termasuk zaman para rasul. Nah itu di zaman itu banyak orang-orang percaya waktu zaman itu yang mengalami penganiayaan ya, disiksa, dipenjara, dibunuh ya, atau diremukkan gitu loh bro. Contohnya Yakobus yang dibunuh oleh pedang ya kan. Lalu siapa lagi? Stefanus yang dibunuh dengan cara dirajam batu sampai mati dan sebagainya ya. Itu banyak ditulis di setelah kitab Injil ya. Jadi setelah kitab Injil itu kan mulai dari kisah para rasul dan seterusnya, itu akhirnya banyak menulis peristiwa itu bro. Itu semua adalah anggota tubuh Kristus, khususnya yang menjadi tumit atau yang suka memberitakan Injil di mana-mana bro. Paham ya? Lalu ya benar berkata, oh gitu ya paham Pak. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan pada bagian kelima. Tuhan Yesus memberkati.